Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kenikmatan kepada kita berupa sehat, nikmat berupa kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan zikir, dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah, dan kita lanjutkan lagi dengan berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga kita senantiasa diselimuti keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya jadi berubah pikiran ini karena jawabannya sedikit. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya adalah, ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus atau siratal mustaqim? Jadi ada yang menafsirkan siratal mustaqim itu adalah jembatan pada hari kiamat, di mana di situ semua orang akan melewati siratal mustaqim itu. Katanya besarnya seperti rambut dibelah 7. Ya. Itu ada yang memahaminya begitu. Makanya kita itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus supaya selamat. Katanya seperti itu. Tapi saya tidak menjelaskan di bagian itu, ya. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah syariat Islam. Ya, makanya kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus apa itu? Jalan yang lurus itu maksudnya adalah siratal mustaqim, syariat Islam. Ya. Jadi siapa saja yang bisa melewati syariat Islam itu, maka dia akan selamat. Ya, Mas Dayat, ya. Dia akan selamat. Jadi siratal mustaqim itu maksudnya adalah syariat Islam di dunia ini yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta terus dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami ke jalanmu yang lurus.
Ya, artinya kita berdoa kepada Allah setiap hari itu supaya kita itu tetap berada di dalam syariat Islam. Ya, itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim, yaitu syariat Islam. Ya, makanya sangat aneh kalau ada orang itu selesai sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi setelah sholat dia kemudian bermaksiat. Ya, dia kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya sholatnya nggak berguna. Ya, sholatnya nggak ada faedahnya, sholatnya nggak ada hikmahnya, sholat yang dilakukan itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam syariat Islam, macam-macam hukum syara. Ya, macam hukum syara. Nah, hukum syara itu, syariat Islam itu definisinya adalah hukum syara itu kan definisinya seruan kitabus syari, ya, seruan si pembuat hukum yang ditujukan kepada seorang hamba. Nah, itu definisinya, ya. Jadi syariat Islam itu maksudnya adalah seruan pembuat hukum. Bahasa Arabnya itu khitabus syari, seruan pembuat hukum. Nah, pembuat hukum ini siapa? Nah, pembuat hukum di sini itu bukan hanya Allah. Ya. Makanya bukan khitabullah tapi khitabus syari itu, ya. Kenapa dikatakan khitabus syari? Karena nanti hukum itu tidak hanya keluar dari Al-Qur'an. Ya. Tapi dari as-sunnah, dari ijma', dari qiyas. Makanya definisinya itu adalah khitabus syari itu. Nah, macam-macam syariat Islam itu ada 5. Ya, yang sudah sangat, insya Allah kita sudah sangat paham. Berarti kita supaya lebih paham saja pada malam hari ini. Yang pertama adalah wajib. Nah, itu syariat Islam, statusnya wajib. Ya, yang kedua apa? Yang kedua haram. Iya kan? Yang ketiga sunnah. Diacak-acak, ya. Jadi kalau dirunut wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Atau mubahnya kita singkirkan dulu. Wajib, sunnah, haram, makruh, baru mubah. Ya, gitu aja, ya. Jadi yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, baru wajib. Baru mubah. Nah, inilah syariat Islam yang kita minta setiap saat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Maksudnya kita bisa melewati itu tadi, yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, dan yang mubah. Nah, sekarang kita bahas apa itu wajib. Ya, kenapa dia dikatakan wajib dan apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Nah, kita belajar usul fikih. Jadi yang dimaksud dengan wajib itu adalah tuntutan supaya kita itu melaksanakan. Ya, itu dulu. Jadi dia dikatakan wajib itu karena ada tuntutan supaya kita melakukan perbuatan tersebut. Dan kalau tidak melakukan, kita akan mendapatkan dosa. Kalau dosa, kita masuk neraka. Nah, ini wajib. Berarti wajib. Ya. Jadi ada perintah
untuk melakukan, kalau tidak melakukan mendapatkan sanksi. Sanksi berupa dosa, dosa berupa neraka. Berarti perintah tersebut jatuh kepada wajib. Ya, wajib. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya misalnya, sholat. Jadi sholat wajib, sholat fardu, ya, puasa, ya, itu indikasi-indikasi bahwa sesuatu itu wajib karena kalau tidak melakukan disanksi. Berarti dia dipaksa, kalau enggak disanksi gitu. Berarti itu wajib. Sama dengan misalnya kalau di negara kita itu menggunakan helm. Ya. Jadi helm itu wajib. Kalau tidak dikena sanksi, bener nggak? Iya, berarti wajib itu sifatnya. Ya. Nah, itu yang wajib. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah. Ya. Nah, sunnah itu mirip-mirip dengan yang wajib. Ada perintah untuk melakukan. Nah, sama juga. Jadi yang wajib tadi ada perintah untuk melakukan. Yang sunnah ada perintah untuk melakukan juga. Jadi sunnah itu sesuatu yang diperintahkan. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Jadi yang wajib itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa, disanksi masuk neraka. Nah, yang sunnah itu diperintahkan juga, cuma kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, gitu. Jadi sunnah itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, tetapi kalau tidak dilakukan tidak ada sanksi. Perintah tapi tidak ada sanksi kalau tidak melakukan. Paham ya? Sama-sama perintah. Jadi yang wajib itu perintah tapi dia serius perintahnya, kalau tidak disanksi gitu. Nah, yang sunnah itu perintah juga, cuma kalau tidak dilakukan tidak ada sanksi. Itu jatuh kepada sunnah. Ya, contohnya apa? Sedekah. Ya, jadi sedekah itu perintah. Itu perintah sedekah itu. Cuma kalau tidak sedekah tidak berdosa. Jangan dianggap tidak diperintahkan sedekah itu. Ya, puasa Senin Kemis itu perintah. Puasa Daud itu perintah. Ya. Kemudian wudhu sebelum tidur, ya. Masuk masjid sebelah pakai kanan, kaki kanan dulu, baca doa, itu perintah. Cuma kalau tidak dilakukan tidak berdosa, tidak ada sanksi gitu. Itu berarti sunnah. Bisa dipahami ya? Wajib dengan sunnah itu. Nah, sekarang yang haram. Ya, apa haram itu? Haram itu tuntutan untuk meninggalkan. Kalau wajib tuntutan, dorongan supaya melakukan. Kalau tidak melakukan berdosa. Nah, yang haram itu tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan supaya jangan melakukan. Kalau melakukan, dia berdosa. Makanya dia masuk haram. Ya. Nah, jadi saya ulangi. Yang dikatakan haram itu adalah tuntutan. Maksudnya perintah dari Allah supaya ditinggalkan perbuatan tersebut. Ya, kalau dilakukan disanksi, berdosa, masuk neraka. Dia jatuh kepada haram. Contohnya riba. Ya, berzina, mencuri. Itu dilarang dilakukan. Kalau melakukan berdosa. Itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang makruh. Nah, makruh itu mirip juga dengan yang haram.
Kalau yang haram tadi itu perintah supaya ditinggalkan, nah yang makruh ini perintah juga supaya ditinggalkan. Gitu ya. Jadi makruh itu maksudnya tuntutan dari asyari tadi itu supaya meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, cuma kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau dilanggar tidak berdosa gitu. Jadi paham ya? Jadi gitu makruh itu. Jadi makruh itu mirip dengan yang haram tadi. Cuma kalau makruh ini kalau dilanggar tidak berdosa. Kalau yang haram tadi kalau dilanggar berdosa. Contoh yang makruh itu bercakap-cakap di kamar mandi. Itu dilarang oleh syariat, oleh asyari, oleh pembuat hukum. Ya, bercakap-cakap di kamar mandi tidak boleh. Cuma kalau dilakukan tidak berdosa. Itulah makruh itu. Sama juga dengan berobat dengan hukum yang haram, dengan apa tadi vaksin yang dibahas sekarang itu katanya mengandung zat yang haram katanya. Nah, itu dilarang pakai itu. Kalau memang ada bahan-bahan yang haram dilarang. Cuma kalau dipakai tidak berdosa, itulah makruh. Ya. Makruh itu begitu modelnya. Ada larangan, tapi kalau dilanggar tidak berdosa. Itu makruh. Jadi paham ya? Nah, sekarang yang mubah. Nah, apa mubah itu? Mubah itu ya, tidak ada perintah melakukan dan tidak ada larangan untuk meninggalkan. Mubah dia. Jadi intinya gini mubah itu. Asyari itu memberi kesempatan pilihan kepada kita apakah mau meninggalkan atau melakukan perbuatan tadi itu, perbuatan tersebut. Silahkan. Nah, gitu. Mau meninggalkan silahkan, mau melakukan silahkan. Meninggalkan tidak berdosa, melakukan tidak berpahala. Itulah mubah itu. Jadi tidak ada perintah melakukan, tidak ada larangan meninggalkan. Masuklah dia kepada mubah. Ya, mubah. Contohnya mubah itu minum. Minum itu mubah. Minum air mubah. Ada perintah nggak minum air? Ada nggak perintahnya? Hah? Kalau ada perintah berarti wajib atau sunnah dong? Nggak ada perintahnya minum itu. Ada nggak perintah minum itu? Nggak ada. Larangan ada nggak? Nggak ada larangannya. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Artinya terserah kita mau minum mau nggak gitu. Berarti dia mau mubah. Pakai songkok. Ada perintahnya nggak dari asyari itu? Ada nggak perintahnya untuk pakailah songkok gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada larangannya nggak? Nggak ada juga kan? Berarti hukumnya mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Itulah mubah. Ya. Makan nasi misalnya. Ada perintahnya enggak? Ada enggak perintahnya di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas gitu? Ada enggak? Makanlah nasi gitu. Enggak ada. Sama juga larangannya enggak ada juga. Berarti dia mubah. Jadi gitu mubah itu modelnya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Nah, sekarang kita ambil bid'ah itu. Ya, anggaplah ini bid'ah. Bid'ah itu kita letakkan di mana? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah haram? Apakah makruh atau mubah? Yang orang bilang bid'ah itu.
Di mana tempatnya itu? Apakah wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah? Gimana? Nggak ada tempatnya kan? Nggak ada tempatnya bid'ah di sini, nggak ada yang 5 tadi itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, nggak ada di situ bid'ah itu. Nggak ada bid'ah itu. Kan itu hukum itu hanya 5 tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim itu ya kalau nggak wajib, sunnah. Kalau nggak haram, makruh atau mubah. Mana yang bid'ah? Nggak ada. Tahlilan misalnya harus masuk ke salah satu situ. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu tahlilan itu masuk mana dia? Di antara 5 itu. Nggak boleh ngarang sendiri, bid'ah mana masuk di situ, nggak ada. Karena hanya 5 hukum itu statusnya. Ada perintah, ada larangan. Perintah ada 2, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Ada larangan ada 2, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Yang tegas tadi haram, yang tidak tegas makruh. Perintah ada 2, yang tegas dengan yang tidak tegas. Yang tegas wajib, yang nggak tegas sunnah. Ada tidak ada perintah, tidak larangan, mubah. Nah sekarang bid'ah masih yang mana? Nggak ada. Ya, makanya teman-teman salaf itu kalau pakai begini bingung dia. Bingung dia. Terus gimana bid'ah itu kira-kira? Bagaimana yang bid'ah itu? Kan nggak masuk di salah satunya itu. Anggaplah tahlilan bid'ah itu. Anggaplah tahlilan. Nah sekarang kita menempatkan tahlilan itu yang orang-orang bilang sering bid'ah. Kita masuk coba, kita ukur wajib nggak tahlilan itu? Nggak. Sunnah nggak? Nggak tahu. Haram apa enggak? Harus ada dalilnya. Makruh apa enggak? Harus ada dalilnya. Mubah apa enggak? Harus ada dalilnya. Nah bid'ah enggak ada tempatnya. Enggak ada tempatnya. Nanti. Gitu ya. Nah itu jadi bid'ah itu nggak ada di antara 5 itu. Ya. Nah sekarang supaya tidak bingung, ya. Jadi saya tegaskan memang tidak ada bid'ah itu. Ya. Tahlilan itu bid'ah apa enggak? Bukan bid'ah dia. Ya harus masuk ke dalam salah satu situ kan. Jadi tidak ada satu aktivitas pun di dunia ini yang tidak ada status hukumnya. Dia kalau enggak wajib pasti sunnah. Kalau enggak haram, kalau enggak makruh, kalau enggak ya mubah. Bid'ahnya enggak ada. Bid'ahnya enggak ada. Bid'ahnya enggak ada. Ya terus terang saja kalau tahlilan itu haram ya haram saja gitu. Jangan bid'ah. Ya enggak ada soalnya di 5 itu tadi. Kalau makruh bilang makruh. Kalau sunnah bilang sunnah gitu. Kalau mubah bilang mubah. Bid'ah enggak ada. Ya, waduh aliran sesat itu. Memang begitu. Nah, sekarang begini bid'ah itu. Jadi bid'ah itu kan definisi secara umum itu sesuatu yang diada-adakan. Ya, sesuatu yang diada-adakan. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu maksudnya ibadah. Ya kan? Jadi ibadah yang dikarang-karang oleh manusia padahal Rasulullah tidak ada syariatnya gitu.
Nah, sekarang itu yang dipahami oleh orang pada umumnya. Jadi ibadah yang dikarang-karang itu bukan bid'ah. Ibadah kalau ngarang itu bid'ah, terus apa namanya kira-kira? Haram ibadah kalau dikarang-karang, bukan bid'ah lagi. Ibadah kok dikarang-karang ya nggak boleh. Haram jadinya, bukan bid'ah. Nah, sekarang tahlilan itu dikarang-karang atau gimana? Kalau konsisten mau bilang itu dikarang, jangan katakan bid'ah, tapi langsung saja haram gitu. Gimana Dayat? Masuk. Jadi ibadah itu kalau dikarang bukan bid'ah, haram. Misalkan Rasulullah itu mencontohkan sholat subuh 2 rakaat, kita tambah menjadi 3 rakaat, bukan bid'ah, tapi haram. Masuk ke situ kan? Masuk yang 5 itu. Gitu, haram bukan bid'ah. Ya, sholat isya misalkan 4 rakaat, kita kurangi jadi 3, bid'ah apa haram itu? Haram banget itu, haram besar itu. Nggak ada bid'ah. Nah, sekarang gimana bid'ah itu? Ya, jadi bid'ah itu menambah-nambah. Nah, itu yang benar. Jadi bid'ah itu nambah-nambah sendiri yang sudah ada, ditambahi gitu. Bukan dikarang, bukan buat yang benar-benar baru bid'ah itu. Contoh ya. Contoh kalau tahiyat itu begini kan? Kan begini tahiyat itu. Nah, kita tambahin ya, tahiyatnya begini. Nah, ini baru bid'ah. Tahiyat tetap, tapi tidak seperti tahiyatnya Nabi. Itu baru bid'ah. Tahiyat Nabi begini atau begini. Ya, itu khilafiyah. Nah, kalau keluar dari khilafiyah itu baru dia bid'ah. Misalkan begini. Misalnya begini gitu ya. Saya contohkan ya. Misalkan begini tahiyatnya. Ini tetap tahiyat, cuma Nabi nggak mengajarkan seperti ini. Nah, itu baru bid'ah. Atau begini, baru bid'ah itu. Masih tahiyat, tapi kita memodifikasi. Ya, bukan buat yang baru. Kalau buat yang baru itu dosa, itu haram hukumnya, bukan bid'ah lagi. Atau takbiratul ihram, Allahu Akbar, misalkan begini, atau begini. Nah, kita buat di luar yang sudah khilafiyah itu, misalkan begini takbirnya, itu baru bid'ah. Takbir tapi tidak sesuai dengan imam madhab itu baru bid'ah namanya. Nah, tahlilan itu masuk mana? Salah satu di situ. Kalau nggak sunnah ya mubah, ya makruh, ya haram gitu. Harus tegas dalilnya. Ya. Jadi disinilah kita harus mempelajari tadi, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Ya. Tadi soal bid'ah sudah saya jelasin. Bid'ah memang ada. Ya, bid'ah memang ada, tapi harus jelas definisinya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, bisa diskusi nanti ya. Yang biasa bilang bid'ah itu, ya, kasih kerangka berpikir seperti itu. Ini saya menjelaskan usul fikih, ada di dalam kitab Nidhamul Islam, bab hukum syara. Itu usul fikih yang sangat disederhanakan, ya, yang sangat disederhanakan. Jadi bid'ah nggak ada tempatnya.
Ya. Minimal orang tahlilan itu mubah, minimal. Ya. Tapi kayaknya nggak mungkin mubah dia ya masuk kepada sunnah. Kenapa? Ada perintah tapi tidak tegas. Perintah untuk berzikir kan? Iya. Perintah untuk berdoa. Doa itu perintah apa enggak? Iya, perintah tapi tidak tegas. Itu. Berzikir perintah tapi tidak tegas. Berarti masuk sunnah. Enggak ada bid'ah. Ya, geleng-geleng begini tuh teman-teman Salafi kalau diskusi nanti. Iya harus begitu, syariat Islam nggak boleh dikarang. Yang 5 itu syariat Islam. Kecuali dia mau tambahin. Ya, yang ke-6 bid'ah. Ngarang dia. Ngarang berarti. Ya, sudah paham ya contoh-contohnya yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah. Ya. Jadi itulah yang kita minta setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita itu orang itu kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu ya. Jadi orang beriman itu pasti dia orang berilmu. Ya, pasti itu. Gak mungkin orang itu bisa beriman kalau gak berilmu. Bener gak? Gimana caranya dia beriman kalau dia nggak berilmu? Orang berilmu belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti berilmu. Kenapa orang beriman itu pasti berilmu? Karena bagaimana mungkin dia beriman kalau dia tidak ngerti? Ya. Nah, makanya kita itu sekarang harus rajin-rajin mempelajari syariat Islam. Supaya apa? Supaya meningkat ilmu kita. Kalau ilmu kita sudah meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Jadi setiap kali kita berbuat taat itu menandakan iman kita itu bertambah. Dan setiap kita itu bermaksiat itu menandakan iman kita itu berkurang, yangkus, berkurang. Ya. Kualitasnya berkurang, bukan kadarnya. Itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? 10 menit lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rokok Ustaz, apa hukumnya itu merokok? Ada banyak saya dengar itu ada 2 rumah yang terdaftar rokok, ada juga yang haram, ada juga yang makruh. Berikan dalil-dalil yang kopi. Wih, dalil kotni. Pertanyaannya nggak kotni ini. Dalil yang kuat. Oh iya. Iya baik. Ya. Nah, kita harus bisa memahami. Tapi udah paham tadi ya syariat Islam ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, sekarang ada perbedaan antara perbuatan dengan benda. Yang antum tanyakan tadi perbuatannya. Merokok itu kata kerja apa kata benda? Kata kerja, merokok. Ya, menunjukkan sebuah aktivitas. Nah, kalau perbuatan maka ada kaidahnya. Al aslu fil af'al at-taqayyadu bi ahkami syar'i. Itu kan ya? Hukum asal perbuatan itu terikat dengan perbuatan apa? Hukum asal perbuatan itu terikat dengan syariat Syariat Islam ada berapa? Ada 5. Jadi merokok itu dilarang, tapi larangannya tidak tegas. Berarti makruh. Nah, sedangkan bendanya itu sendiri al aslu fil asya ibahah. Jadi hukum asal benda itu adalah
mubah. Kalau benda, rokoknya itu, bendanya itu mubah. Hukum asalnya bisa haram, bisa tidak haram, tergantung ada zat yang haram apa enggak gitu. Ini hukum benda dengan hukum perbuatan beda. Kalau perbuatan al aslu fil af'al at-taqayyadu bi ahkami syari. Jadi hukum asal perbuatan seorang hamba itu wajib terikat dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam tadi macamnya ada 5. Ya, sedangkan benda itu hukum asalnya adalah mubah. Jadi hukum asal seluruh benda di muka bumi ini itu hukum asalnya mubah untuk dimanfaatkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, kita cari rokok itu ada enggak dalil yang mengharamkan. Kalau dicari-cari ternyata enggak ada, berarti mubah. Tapi kalau ada yang mengharamkan berarti haram. Misalnya tuh nemu benda apa gitu di hutan di mana gitu ya, antum mau makan halal apa enggak? Hukum asalnya benda itu mubah. Nah, gitu ya. Jelas ya? Jelas. Silakan, ada lagi bertanya? 6 menit lagi, 3 menit. Ini bekal ya, saya 6 menit lagi. Ini bekal buat kita semua tentang usul fikih. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, saya. 5 menit lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meneruskan dari apa yang ditanyakan. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau setiap benda itu hukumnya. Jadi apabila ada benda yang rusak, apakah tetap itu dikatakan mubah atau haram? Misal dalam ini melalui penelitian lewat bungkusan rokok, itu rokok dapat merusak dan lain kehamilan janin, kanker dan lain sebagainya. Itu kan sudah jelas-jelas diteliti dan dipahami bahwa hasilnya kalau merokok itu dapat merusak itu. Jadi apakah rokok itu dari yang merusak barang-barangnya yang atau bedanya yang merusak, itu apakah masih dikatakan mubah atau gimana? Ya. Dan sudah jelas itu kan? Ya, sudah jelas. Pertanyaannya sudah jelas. Ya. Baik. Jadi sekali lagi kaidah kalau benda itu al aslu fil asya ibahah. Jelas ya? Jelas. Itu perhatikan itu. Ya, al aslu fil asya, hukum asal benda itu, asya itu benda. Ibahah itu mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau dicari dalil ternyata belum ada dalil satupun yang mengharamkan, berarti mubah. Kalau ternyata dicari dalil ternyata ada dalil yang mengharamkan, berarti haram. Nah, sekarang kita tinggal cari dalilnya halal atau haram. Ya. Nah, kalau tadi terkait dengan bisa merusak dan seterusnya, harus dipastikan. Jadi dalil itu berangkat dari nas syara', bukan berangkat dari fakta. Ya. Jadi fakta itu bukan dalil. Ada orang minum ini rusak, Ustaz, dia sakit. Itu fakta. Nah, sementara untuk memberikan justifikasi halal atau haram dari syariat Islam, bukan dari fakta itu. Paham maksudnya? Kenapa? Karena tidak semua orang merokok itu janinnya rusak kemudian sakit. Ya kan? Ada orang itu rokok bertahun-tahun tetap saja biasa-biasa saja. Apakah kalau begitu berarti enggak haram? Bingung kan? Jadi untuk menilai halal haram itu harus dari syariat Islam. Syariat Islam ada 5, bukan dari faktanya itu. Fakta bisa berubah-ubah. Ada orang minum khamr sehat-sehat saja,
nggak sakit. Ya, ada orang ngerokok, anaknya banyak, nggak pernah bermasalah. Justru ada yang nggak ngerokok, anaknya nggak ada, atau sakit dan seterusnya. Jadi nggak bisa itu dijadikan ukuran. Fakta-fakta itu biarlah itu menjadi fakta. Ya, silakan. Bukankah 2 menit. sesuatu yang merusak itu adalah sesuatu yang tidak baik? Sesuatu yang tidak baik. Jadi apakah itu juga tidak termasuk menzolimi diri Oke, sendiri? ya siap. Sudah ya. Nah, untuk memastikan sesuatu itu sudah merusak atau tidak, kan itu butuh pembuktian. Kalau jelas-jelas merusak ya nggak boleh. Pisau ditusuk pasti luka, jelas nggak boleh. Nah sekarang orang merokok pasti apa enggak? 1 + 1 pasti 2 kan? Merokok pasti begini, terjadi apa enggak itu? Merokok pasti sakit, terjadi apa enggak? Jawab dulu. Merokok pasti sakit, terjadi apa enggak? Ada yang tidak, ada yang enggak kan? Ada yang enggak, ada iya. Bagaimana menghukuminya kalau begitu? Ada yang tidak, ada yang iya. Artinya enggak jadi 1 + 1 pasti 2. Enggak bisa dijadikan sandaran. Karena tidak pasti. Nah kan gitu. Karena tidak pasti. Ya, kalau pasti merokok pasti sakit, baru benar dalilnya. Ternyata orang merokok sehat-sehat saja. Kalau main catur malah encer otaknya katanya. Gitu kan ya? Iya, sehat jasmaninya, olahraga gitu. Sampai umur 70 tahun ngerokok terus, sehat gitu. Bagaimana kalau begitu? Oh, enggak haram gitu. Ya soalnya kan biasanya ketika saya pengalaman, saya dulu merokok, tapi setelah saya penyakitan, jadi dokter menyarankan itu rokok dijauhkan. Oke. Ini waktunya sudah habis. Ya. Jadi kalau antum iya, antum saja yang nggak boleh. Nah, habisnya hukumnya tadi? Hukumnya mubah. Bagi antum nggak boleh karena antum sakit. Bagi yang nggak sakit nggak masalah. Nah, gitu. Nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa dipukul rata. Jadi bagi yang sakit nggak boleh. Bagi yang nggak sakit ya tetap mubah. Itu. Sama juga ditusuk. Buat saya kuat, nggak masalah ditusuk. Ya misalkan saya punya kekuatan gitu ya, kekebalan, ditusuk, nggak apa-apa berarti boleh. Tapi kalau antum ditusuk luka antum nggak boleh. Berarti hukumnya tidak fleksibel. Mubah. Tidak fleksibel tetap Mubah. Iya. Siap. Cukup ya, jelas ya. Ya. Baik, demikian kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.